Ini sekali lagi, ketika kita tidak mau mengembalikan semua berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, ya ini bahaya, ini bisa batal syahadat kita, bisa batal Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari mati kita sementara, yaitu tidur kita tadi malam, dan hanya kepada Allah kita dikembalikan. Jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita bisa mengawali kehidupan hari ini dengan taat kepada Allah. Kita laksanakan salat subuh secara berjamaah. Insyaallah ini akan memberikan kekuatan iman kita sibegoh, bahwasanya kita akan menghadapi kehidupan minimal sampai nanti tidur lagi, dimanapun, kapanpun, apapun keadaan, posisi, profesi kita, pekerjaan kita, selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Saya lanjutkan tentang pembatal-pembatal syahadat. Yang keempat ini saya ulang lagi, tidak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada beberapa dalil, satu saja yang pendek diantaranya surat Al-Maidah 5 ayat 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ini sekali lagi, ketika kita tidak mau mengembalikan semua berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, ya ini bahaya, ini bisa batal syahadat kita, bisa batal Islam kita. Nah, pripun kalau kita misalkan sekarang belum bisa, sebenarnya sudah banyak yang bisa, cuma ada beberapa poin saja yang belum. Ya, misalkan dalam hal pernikahan kita sudah pakai hukum Islam, dalam hal waris sudah pakai hukum Islam, meskipun mulai diutak-atik dia carane dan sebagainya. Sing jelas belum itu secara hukum negara, itu aja yang belum. Ya mudah-mudahan nanti para pemimpin kita, para anggota dewan kita berjuang untuk menegakkan syariat ini. Ditegakkan maupun boten ini pasti akan terjadi, semua akan kembali ke hukum Islam. Pun ngoten mawon sing niki. Yang kelima, jelas niki, yaitu murtad. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah 217, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa wa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, metu kok Islam terang-terangan niku, malih Kristen, malih Yahudi dan sebagainya, lalu dia mati dalam kekafiran itu, murtad masuk Kristen mati, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini sangat bahaya sekali nih, karena apa? Banyak ini muslim-muslim Islam itu piye carane wong Islam itu ben murtad, dimurtadkan secara struktur, pelan-pelan, ujung-ujungnya dipaksa tenanan. Bahkan setiap Jumat, khutbah Jumat, Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan betul-betul berislam. Kita jaga betul ini akidah kita, Islam kita, apapun jangan sampai murtad. Contoh bahayanya nomor satu niku murtad. Jangan gara-gara cari pekerjaan murtad akeh contone, gara-gara golek bojo murtad akeh contone, gara-gara ekonomi murtad, gara-gara jabatan murtad pun kathah niku. Ya kita doakan mereka-mereka itu supaya ya balik lagi minimal. Ndak ya ya piye mungkin ya urusan dia. Betul-betul kita jaga betul. Kita tanamkan akidah. Lek iso kita matinya itu membela Islam, nah itu sing luar biasa, mati syahid.
Nah, jadi mudah-mudahan saya, panjenengan semua, anak keturunan kita, semuanya, istri kita adalah betul-betul matinya membela Islam, dan cita-cita tertinggi adalah mati membela Islam, mati syahid. Itu cita-cita tertinggi orang Islam adalah mati syahid, cara pintas masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang keenam, yang akan membatal syahadat kita adalah orang Islam yang tidak mengakui syariat Islam. Ngakune Islam, mbah buyute sampai buyute, canggahe, bapake, ibuke Islam, dia Islam 7 turunan, namun dia tidak paham Islam, sehingga biasanya banyak karena ketidakpahaman ini dia tidak mengakui syariat Islam, hukum-hukum Islam. Misalkan contohnya zakat, itu jelas rukun Islam, salat rukun Islam, tapi orang tidak mau mengakui. Karena tidak mengakui, tidak mau mengamalkannya. Satu dalil diantaranya surat Muhammad 47 ayat 8 dan 9. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka itu benci, tidak suka, menolak kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan amal-amal mereka. Orang menolak hukum, nah, itu bahaya. Perkara mungkin dia belum bisa melaksanakannya, jangan ditolak. Iya, aku ini zakat itu piye atau seabot, tapi itu syariat Islam, itu perintah lah, itu ceritanya akan lain. Salat nggih ngoten, Kang, salat Kang, salat ki ya jane ya ngerti aku tuh perintah, itu rukun, piye engko lek wis pensiun ae tak salat. Nah, lek begitu kisahnya ya dia jadi dosa tapi tidak sampai mengeluarkan Islam. Tapi kalau tidak mengakui, apa zakat ora enak, zakat itu adalah kelakuan Nabi. Nah, sebagaimana sejarah mencatat bahwasanya ketika Rasulullah SAW meninggal dan diganti oleh Abu Bakar, ada sebuah kaum yang tidak mau membayar zakat. Islam, tapi tidak mau membayar zakat. Zakat itu katanya adalah kelakuannya Muhammad bin Sugih, jaluki duit, dipalaki dan sebagainya. Diperangi oleh Abu Bakar dan sahabat yang lain. Ya dibunuh kalau tidak mau mengakui. Nah, itu. Jadi sekali lagi kita tidak mengakui syariat Islam, hukum-hukumnya satu saja, ini bahaya. Termasuk nuwun sewu, misalkan nuwun sewu khususnya ibu-ibu, poligami itu syariat Islam. Perkara ini itu syariat Islam, tapi orang ridho ora rela, itu tidak apa-apa, tapi orang enak lah, itu ceritanya lain, nanti bahaya nih dan sebagainya. Yang terakhir, syahadat kita akan batal, Islam kita batal adalah apabila kita memilih menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Dalam akidah kita siapapun orangnya, lek orang Islam itu kafir. Allah berfirman, ini masyhur sekali Al-Maidah 5 ayat 51. Ada ayat yang lain sebenarnya, ada beberapa, ini satu saja. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu larangan oleh Allah dari Allah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani, orang Kristen selain Islam sebagai pemimpin. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Nah, orang Kristen memimpin Yahudi itu tidak apa-apa itu. Tapi kita kok memilih mereka. Apa kata Allah? Barang siapa di antara kamu yang mengambil mereka menjadi pemimpin, nekat apapun alasannya, karena cari muka, karena cari jabatan, karena cari duit, cari pengaruh, wedi dicap radikal dan sebagainya, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, termasuk Yahudi juga, termasuk Kristen juga. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang itu zalim. Ini jangan sampai kita memilih. Kasusnya beda lah, kita masuk perusahaan tiba-tiba sudah
atasan kita udah menentukan pimpinannya iki, kita tidak memilih. Sing dosa sinten? Ya sing menentukan itu. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita udah terima beres, ya sudah. Ya, kita penuhi hak-hak kepemimpinan mereka. Tapi selama kita memilih, haram hukumnya, tidak boleh. Jadi jamaah rahimakumullah, ini adalah hal-hal yang membuat syahadat kita, Islam kita bisa batal. Bisa jadi kita ini merasa Islam, namun sesungguhnya tidak diakui Islam gara-gara sudah batal. Lah pripun kalau misalkan tanpa kita sadari kita melakukan hal tersebut, ya kita ngaji dan sebagainya. Dan ketika kita salat selalu kita mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah. Insyaallah kita bertobat kepada Allah, seandainya ada di antara 7 itu, mudah-mudahan tidak ada, seandainya kita mohon ampun kepada Allah, kita salat, insyaallah sudah kita kembali kepada Islam. Namun kalau dia murtad, betul murtad, harus bersyahadat lagi di hadapan orang lain. Jadi jamaah rahmatullah, kita berdoa berharap kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi iman kita, istri kita, anak keturunan kita sampai akhir tetap semangatnya Islam, membela Islam sampai titik darah penghabisan, tidak tergoda apapun, mati kita bela untuk mempertahankan Islam sampai akhir kehidupan kita. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.